Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Oke, kita akan langsung mulai ya readingannya. Dan untuk kali ini aku akan membaginya menjadi dua bagian ya untuk general reading kita. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Kemudian kita lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya. Untuk teman-teman Gemini di bulan Juni 2022. Oke. Ya. Oke, kita akan ambil satu kartu lagi ya. Oke, kita masih akan ambil satu kartu lagi. Dan baru kita akan lihat bottom of the deck-nya ya. Untuk karir ataupun keuangan kamu pada Gemini di bulan Juni 2022 ya. Oke, kita sudah ada 5 nih ya teman-teman. The Four of Swords, Knight of Wands, Death, Ten of Wands, dan Page of Wands. Di bottom of the deck kita ada Ten of Pentacles. Oke, Ten of Pentacles di sini. Ya. Ya, oke. Oke, teman-teman Gemini, di sini kita bottom of the deck-nya adalah Ten of Pentacles ya. Oke, Ten of Pentacles ini biasanya dalam hal materi ya, ataupun dalam hal karir ataupun keuangan ini biasanya artinya itu cukup positif ya. Oke, karena ini biasanya diartikan dengan hasil ya, hasil yang cukup optimal ya yang bisa didapatkan, ataupun bisa juga diartikan hasil yang akhirnya ataupun membuahkan hasil yang pada akhirnya sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi kamu nih. Oke, jadi ini artinya cukup positif. Nah, kalau aku lihat di sini ada Four of Swords ya, Knight of Wands juga di sini. Kalau aku lihat memang kebetulan ya di energi readingan kita kali ini, memang beberapa dari kamu aku lihat energinya lebih ke arah sudah agak-agak pesimis nih ya dalam tanda kutip ya. Oke, kalau aku lihat nih ya. Karena memang mungkin beberapa dari kamu itu baru saja mungkin berpindah pekerjaan, mungkin saja entah satu hal dan sebagainya kamu harus saya berhenti dari pekerjaan kamu sebelumnya, ataupun berganti pekerjaan dari pekerjaan kamu sebelumnya. Bisa jadi juga mungkin ada beberapa dari kamu yang sedang menjalin suatu bisnis, tetapi ternyata mungkin bisnisnya tidak terlalu lancar ataupun tidak sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi kamu yang beberapa bulan belakangan ini. Karena itulah di sini kalau aku lihat memang energinya agak bukan negatif ya sebenarnya, tapi lebih ke arah pesimis ya. Mungkin beberapa dari kamu itu mulai berpikir, jangan-jangan ini bukan waktunya kamu nih. Jangan-jangan memang pekerjaan ataupun bisnis yang saat ini kamu jalan ini memang nggak cocok nih. Atau mungkin ada beberapa dari kamu yang sedang mencari pekerjaan ya, menunggu panggilan pekerjaan, mulai berpikir, jangan-jangan nggak akan ada yang mau memanggil kamu untuk interview, ataupun nggak ada pekerjaan yang cocok untuk kamu nih. Nah, mulai ada rasa ke situ ya kalau aku lihat di sini ya. Energinya itu cukup agak ke arah pesimis sebenarnya. Oke. Nah, di sini kabar baiknya adalah karena di sini bottom of the deck-nya adalah Ten of Pentacles dan ada kartu The Death ya di sini. Jadi kamu sama sekali tidak perlu khawatir. Di bulan Juni ini pada akhirnya semua kekhawatiran kamu, semua kebimbangan kamu, semua rasa pesimis kamu itu pada akhirnya bisa dikatakan bulan Juni ini itu akan sedikit demi sedikit itu reda ya. Sedikit demi sedikit itu mulai hilang. Pada akhirnya kamu akan memulai suatu siklus baru yang lebih positif ya. Dan ini bukan berarti kematian, di sini ada bisa diartikan kematian, tetapi kematian di sini adalah pada akhirnya rasa cemas kamu, pesimis kamu, rasa-rasa keraguan kamu itu akhirnya itu bisa hilang semua di bulan Juni ini, dan pada akhirnya hasil yang selama ini kamu harapkan itu mulai mendatangi kamu karena bottom of the deck-nya adalah Ten of Pentacles. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Oke. Nah, di sini mungkin titik beratnya adalah Ten of Wands ya, yang pasti adalah jangan pernah menyerah. Oke.
untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan, jangan pernah menyerah nih. Kalau memang ada tawaran pekerjaan, kamu harus mencari info nih, apakah itu cocok nih dengan kamu. Jangan ketika ada tawaran pekerjaan kamu langsung pesimis, itu kerjaan apapun rasanya nggak akan cocok deh. Nah, kalau kamu sudah memiliki pikiran seperti itu, siklus baru yang lebih positif tuh agak susah nih untuk muncul. Karena semesta melihat kayaknya kamu menolak deh yang semesta ingin berikan. Nah, kamu harus membuka hati sedikit demi sedikit juga nih ya, hilangkan rasa pesimis kamu juga. Oke. Nah, di sini juga ada page of wands ya. Kalau aku lihat di sini juga salah satu hal yang juga lebih disarankan ya, yang cukup disarankan oleh semesta di bulan Juni ini adalah berpikir lebih positif ya. Oke, karena page of wands ini artinya adalah excitement ya, bisa diartikan suatu rasa excited gitu. Oke, nah ketika mungkin ada suatu tawaran pekerjaan baru yang datang ataupun suatu tawaran bisnis baru yang datang gitu ya, ada baiknya kamu melihat sisi positifnya. Oke, mungkin itu adalah sesuatu yang asing yang nggak pernah kamu lakukan sebelumnya. Mungkin yang nggak sesuai dengan pekerjaan kamu sebelumnya, nggak sesuai dengan pengalaman kamu sebelumnya, ataupun mungkin aja ternyata pendapatan ataupun gajinya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Lihat sisi positifnya. Bisa jadi ini adalah kesempatan kamu untuk belajar. Bisa jadi ini adalah kesempatan kamu untuk mengetahui jangan-jangan disitulah memang bakat kamu gitu ya. Melihat segala sesuatunya itu lebih dari sisi positif. Oke, nah jadi kalau aku lihat usahakan untuk menghilangkan rasa pesimis kamu, hilangkan juga pikiran-pikiran negatif kamu ya terhadap tawaran-tawaran yang datang. Nah, dan kamu gantikan sebisa mungkin dengan pikiran yang optimis, pikiran yang ceria, pikiran yang positif ya. Nah, supaya nantinya semesta itu bisa dapat sinyal juga nih dari kamu, dan semesta nanti juga bisa mengadjust kira-kira nantinya hal apa yang paling baik bisa diberikan untuk kamu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kamu bisa melaksanakan itu semua, mudah-mudahan nih ya, bottom of the deck-nya Ten of Pentacles, hasil yang benar-benar kamu impikan, hasil yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kamu, ataupun yang optimal dengan semua kerja keras dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan selama ini. Nah, itu semua bisa terwujud sesegera mungkin ya di bulan Juni 2022 ini. Oke, jadi tetap positif, good luck, dan tetap semangat ya para teman-teman Gemini. Mudah-mudahan ini bisa resonate dengan kehidupan, karir, ataupun keuangan kamu. Oke? Ya, teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan mengenai karir kamu. Kita akan lanjutkan ya dengan readingan berikutnya mengenai kehidupan asmara kamu secara general nih di bulan Juni 2022 ya. Oke. Ini aku setel sedikit ya kameranya karena agak gelap. Oke, sekarang sudah lebih jelas ya teman-teman. Oke. Agak keterangan ya kameranya. Nanti aku akan adjust lagi ya. Kita akan shuffle dulu kartunya. Ada King of Pentacles ya. Kita akan ambil 5 kartu ya untuk general reading asmara kamu para teman-teman Gemini di bulan Juni 2022 ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya nanti. Oke. King of Pentacles, Knight of Pentacles, Four of Wands, Ten of Swords, Three of Swords, oke. Bottom of the deck ada The Hangman. Oke, The Hangman. Oke, ini sebentar ya aku adjust sedikit. Oke, sudah lebih jelas ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman Gemini ya, mengenai kehidupan asmara kamu, kita lihat bottom of the deck-nya di sini adalah The Hangman ya. The Hangman itu artinya menahan diri, menunda dulu, ataupun ada sesuatu yang mengganjal nih di hati. Oke, yang sebaiknya tidak kamu jadikan patokan dalam mengambil keputusan ya, agar kamu tidak salah mengambil keputusan. Intinya adalah mungkin menahan diri terlebih dahulu ataupun menunda dulu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kita kaitkan dengan 5 kartu di bawah ya. King of Pentacles, Nine of Pentacles, ada Four of Pentacles ya. Di sini kalau aku lihat memang ada baiknya di bulan Juni ini apabila memang kamu ada rencana gitu ya, ada rencana untuk mengambil tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan yang cukup besar ya yang berkaitan dengan kehidupan asmara kamu. Ada baiknya jika memungkinkan tentunya ya, jika memungkinkan kamu tunda dulu selama bulan Juni ini.
Oke, karena memang masih ada hal lain yang masih sebenarnya masih mengganjal kamu nih. Oke, entah mengganjal hati kamu, entah mengganjal kehidupan pribadi kamu dan sebagainya. Oke, misalkan contohnya ya, tentunya karena ini general ya bisa banyak faktor ya, bisa banyak faktor, bisa juga banyak kemungkinan. Tapi contohnya misalkan mungkin beberapa dari kamu, mungkin kamu yang sedang dekat nih dengan seseorang dan mulai ada pikiran untuk mencoba nih melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius misalkan. Nah, ada baiknya di bulan Juni ini tidak kamu tunda dulu ya, bukan berarti enggak langsung kamu putusin ataupun kamu nggak ada kontak lagi, bukan seperti itu. Tapi ada baiknya kamu tunda dulu gitu. Karena memang sebenarnya kalau kamu tanyakan lagi kepada diri kamu, masih ada hal yang mengganjal nih. Oke, mungkin sebenarnya kalian belum mengenal satu sama lain secara baik kah? Ataukah mungkin masih ada hal-hal dari diri dia yang sebenarnya belum bisa kamu terima sepenuhnya? Ataupun mungkin masih ada hal-hal dari diri kamu yang belum kamu ungkapkan kepada dia, yang juga mungkin di satu sisi juga dia sebenarnya perlu tahu dan sebagainya. Ataukah mungkin juga memang sebenarnya pada saat ini kamu masih lebih fokus terhadap karir ataupun keuangan kamu misalkan. Istilahnya jadi memang masih ada beberapa pertimbangan eksternal ya yang sebenarnya perlu kamu fokuskan terlebih dahulu dibandingkan mengambil keputusan tersebut. Oke, nah itu perlu kamu pikirkan sebelum kamu mengambil keputusan yang cukup besar nih dalam bulan Juni 2022 ini. Oke, ataukah mungkin kamu yang sedang dalam proses healing, kamu ingin mencoba membuka hati kamu kembali, tetapi juga di satu sisi kamu agak bingung ya apakah kamu siap untuk terluka kembali apabila kamu memilih orang yang salah. Oke, sedangkan kamu mungkin juga sudah dalam jangka waktu yang cukup lama ya menjomblo misalkan gitu ya, kamu juga merindukan sosok seseorang gitu ya. Nah, tunda dulu aja di bulan Juni ini, santai dulu aja, ambillah waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Mungkin kamu bisa fokuskan energi kamu dulu ya untuk memperbaiki karir ataupun keuangan kamu terlebih dahulu, ataupun mungkin lebih banyak hangout dengan teman-teman kamu, mendapatkan emotional support juga ya dari keluarga dan kerabat dekat kamu yang memang mengerti kamu apa adanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tentunya ini diperlukan ya supaya kamu tidak mengambil keputusan yang nantinya justru akan membuat kamu kecewa ya. Di sini ada Ten of Swords sama Three of Swords ya. Dua-duanya artinya hampir sama ya. Ten of Swords bisa diartikan keputusan yang pada akhirnya nanti malah menjadi beban untuk kamu, dan Three of Swords adalah keputusan yang justru nantinya mungkin akan membuat kamu kecewa. Ternyata hubungan kalian tidak sesuai dengan ekspektasi, ataukah memang ternyata ada hal dari diri dia yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu dan sebaliknya. Jadi istilahnya kenapa ditunda terlebih dahulu agar kalian mempunyai lebih banyak cukup waktu untuk mengadjust satu sama lain. Intinya sih adalah seperti itu. Oke? Agar kamu tidak terburu-buru nih ngambil keputusan hanya karena kamu sudah merasa cocok, hanya karena kamu merasa tertarik. Karena sebenarnya hubungan yang saya itu lebih dari sekedar rasa cocok dan rasa ketertarikan semata. Harus ada kedekatan emosional, harus ada faktor eksternal juga yang juga mendukung menjadi pondasi hubungan yang lebih sehat. Kurang lebih seperti itu ya. Itu semua harus kamu gabungkan menjadi pertimbangan kamu, sehingga ada baiknya di bulan Juni ini kamu menunda terlebih dahulu sampai semuanya benar-benar terselesaikan dengan baik. Oke, nah mudah-mudahan seperti itu ya, bisa menjadi referensi untuk kamu nih teman-teman Gemini. Mudah-mudahan ya setelah bulan Juni ini lewat, nah, di bulan-bulan berikutnya apabila kalian sudah memang mengadjust satu sama lain dan sudah menjadi jauh lebih mantap, nah bisa segera kamu eksekusikan rencana ataupun keputusan-keputusan besar di kehidupan asmara kamu. Good luck ya untuk kamu teman-teman Gemini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita